menambahkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada waktunya Bapak Ibu bisa menambahkan ataupun bertanya. Caranya gimana? Nanti saya akan berikan aba-abanya, Bapak Ibu. Pada saat ada momennya, saya akan katakan siapa Bapak Ibu yang ingin sharing. Saya hitung 1, 2, 3, Bapak Ibu langsung klik reaction yang di bawah. Ya, klik reaction yang di bawah. Yang paling cepat itu yang akan saya pilih, Bapak Ibu. Jadi hanya 1 orang aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, paling banyak 2 orang, Bapak Ibu, karena berkaitan dengan waktu, Bapak Ibu. Dan setiap orang yang meresponi apa yang sudah diinstruksikan, Bapak Ibu sekalian, baik dia sudah menambahkan, misalnya Bapak Ibu sekalian, atau dia sharing, itu akan mendapatkan 2 poin dari saya. Jadi nanti di akhir session akan dikumulasi, Bapak Ibu sekalian. Poin terbanyak itu akan mendapatkan merchandise Century 21. Ya, di batch pertama itu ada Pak Beni. Ya, merchandise-nya apa? Merchandise-nya pasti menarik Bapak Ibu sekalian dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadi brand kampanye dari kampanyekan brand kita, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, nah ini untuk ground rules-nya. Tapi ada pengurangan juga poinnya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau misalnya Bapak Ibu melanggar aturan atau ground rules yang berlaku, baik yang saya share di WhatsApp maupun yang saya tambahkan di tempat ini, itu ada pengurangan poin Bapak Ibu sebanyak 1. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap walaupun kita training sharing sessionnya lewat teknologi, lewat Zoom Bapak Ibu, tapi tetap kita harus mengutamakan juga kedisiplinan atau ground rules ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat sekarang kalau saya sudah memperkenalkan diri, saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tapi saya butuh 2 orang saja, Bapak Ibu, untuk perkenalkan diri. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak Ibu pencet reaction, ingat saya hitung dulu 1, 2, 3, ya. Yang pertama, Bapak Ibu perkenalkan namanya Bapak Ibu. Yang kedua adalah kantor asalnya. Dan yang ketiga, sharing ke kita Bapak Ibu kira-kira hambatannya apa sih dalam melakukan kreativitas saat ini. Misalnya mungkin hambatannya karena infrastrukturnya nggak lengkap, Bu, gitu ya. Atau misalnya fasilitasnya kurang. Atau sayanya sendiri, diri saya menjadi hambatan. Kenapa? Karena saya sudah punya mental block-nya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan dipikirkan dulu sambil saya hitung, ya, Bapak Ibu. Oke, sambil saya hitung 1, 2, 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Oke. Pak Simon boleh sharing ke kita, Pak? Ya, boleh Bu. Saya ya. Simon, Bu, dari Century Mediterania 6. Ya. Itu menurut saya saat ini sih gara-gara virus sih. Jadi orang mau itu ketemu nggak bisa, mau takut, mau survei juga nggak, jadi terhalang gitu, Bu. Oke, karena keadaan berarti ya Pak ya? Iya. Baik. Kondisi sih. Ya, kalau saya tanya untuk selama Bapak berkarir di dunia agent properti ini, ya kira-kira apa sih yang kendala Bapak untuk sulit dalam kreatif? Kalau sulit dalam kreatif maksudnya permasalahannya, Bu ya. Biasalah kalau sales, kalau dalam dunia kita ini biasa kalau itu sering di PHP-in itu biasa udah makanan sehari-hari. Iya, nggak boleh baper ya Pak ya? Ya, saya pernah juga ya di Bogor dijanjiin sama orang. Yes. Saya minggu-minggu nggak ke gereja, ke sana. Tiba-tiba orangnya itu malah saya bilang, dia bilang nggak bisa ketemu. Saya telepon malah dia yang marah-marah. Oke. Ya, mau gimana lagi? Baik, Karena berarti resiko pekerjaan ya, saya siap. nggak bisa marah. Dan itu saya bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa. Kalau sedikit kesel sih, dari itu udah di Bogor, udah berarti waktu jauh lagi Bu, naik kereta itu ke Bogor. Mantap Pak Simon untuk sharingnya. Berarti kalau saya boleh sedikit simpulkan, selama karir Bapak di dunia marketing, ya, yang bikin Bapak sulit untuk kreatif adalah customer yang PHP, gitu ya Pak ya? Iya, customer PHP itu sering Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Simon. Dapat
2 poin berarti dari saya, Bapak Ibu. Dan saya kasih satu lagi kesempatan. Satu lagi kesempatan, tapi saya hitung dulu 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, 1, 2, 3. Silakan, Bapak Ibu. Oke, berarti saya mau coba Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang boleh di... Ya, Pak. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, pagi Bu Yo. Pagi, luar biasa Pak Bambang. Ya, perkenalkan. Ya. Nama saya Bambang. Saya dari Century 21 BES Makassar. Saya di Century sudah lebih dari 10 tahun. Hambatan buat saya sih kalau kondisi seperti saya konsisten aja, Bu. Oke. Hambatannya Karena apa? untuk konsisten itu yang... Oh, konsisten ya. Oke, siap. Iya, konsisten, Bu. Karena kalau untuk masalah pengetahuan, skill apa semua, ya mungkin kalau sudah di atas 10 tahun ya, jam terbang semuanya udah sama lah. Jam Iya, terbang nggak bisa tinggal bohong ya, Pak? konsistensi aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya, Bambang betul, juga Bu. dapat 2 poin dari saya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi Makasih, Bu. ya, sharing dari teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, menyimpulkan bahwa dari Pak Simon, PHP, banyak banget customer yang bikin PHP, jadi membuat kita tuh punya mental block, sehingga nggak mau untuk berpikir kreatif. Karena udah demotivasi duluan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya katakan bahwa Bapak Ibu, supaya nggak di-PHP-kan, makanya kita harus ambil trust-nya. Gitu ya. Jadi jalin dulu relationship dengan baik. Apalagi dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu. Dalam kondisi saat ini sebenarnya adalah peluang untuk Bapak Ibu untuk mengambil trust mereka. Gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini masih banyak orang yang saat ini harus stay di rumah, itu menandakan pastikan frekuensi mereka untuk melihat media sosial itu akan lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa ambil momen ini untuk mengambil trust-nya. Caranya apa? Bapak Ibu harus rajin-rajin ya di media sosial memposting tentang brand-nya Bapak Ibu, memposting tentang dirinya Bapak Ibu sebagai marketing associate. Supaya kita dapat trust-nya dulu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan saya setuju juga untuk Pak Bambang tadi katakan memang Bapak Ibu selama saya develop sales atau agent, konsistensi itu memang perlu banget. Karena bagi saya setiap menemu agent-agent atau sales sukses, Bapak Ibu sekalian, itu mereka bisa sukses karena ada aktivitasnya setiap harinya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi bagi seorang sales, activity itu penting banget, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mengelola database itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan menjadi korban keadaan saat ini, tapi harapan kami adalah Bapak Ibu untuk tetap kreatif, Bapak Ibu tetap memiliki aktivitas selling yang benar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, nah itu sedikit Bapak Ibu sharing dari beberapa teman kita. Lanjut Bapak Ibu kalau kita bicara tentang, ya, materi tadi saya juga sudah sampaikan gitu ya, ada 2 pembahasan yang akan kita sharingkan. Pertama, saya ingin kita sama-sama Bapak Ibu belajar tentang problem solving ya dalam dunia selling dan juga creative selling. Dan tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, saya sering sekali mengatakan bahwa kalau di setiap kelas saya, mari kita sama-sama mengkosongkan diri kita dulu. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Seperti ibaratnya gelas, kalau misalnya sudah penuh ya, kalau dituang lagi sama air pasti akan sia-sia, Bapak Ibu sekalian, akan tumpah gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama mengkosongkan diri kita dan kita siap untuk di-charge lagi dengan pengetahuan yang baru, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Baik, kita masuk ke framework yang pertama, yaitu tentang problem solving. Kalau definisinya adalah langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk dapat menganalisa masalah, ya. Setelah itu dia harus mampu menentukan alternatif pemecahan masalahnya
Dan yang terakhir adalah harus bisa mengambil keputusan, Bapak Ibu sekalian. Nah, masih banyak yang saya lihat Bapak Ibu, agen-agen di luar sana gitu ya. Di grup saya lihat curhatan mereka Bapak Ibu sekalian, masih banyak agen-agen yang punya mental block Bapak Ibu. Mental block yang sudah mengatakan bahwa oh kondisinya saat ini kita sulit untuk melakukan penjualan. Sehingga pada saat ada masalah sudah menyerah duluan, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Oh nanti aja, tunggu kondusif aja baru jualan. Atau misalnya hanya sebagai follower aja. Tunggu lihat teman saya dulu, lihat MA yang lain dulu, berhasil nggak dia jualan dalam kondisi kayak gini. Kalau berhasil, saya mau ngikutin aja caranya. Nah, harapannya adalah teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah training atau online sharing pada batch kedua ini, mindset seperti itu harus diubah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan jadi followers, tapi harapan kita adalah Bapak Ibu bisa jadi yang proaktif, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pada saat ada masalah, sama-sama Bapak Ibu analisa masalah tersebut, cari pemecahannya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, makanya saya akan nanti di framework yang pertama ini akan ada satu teknik Bapak Ibu sekalian dalam problem solving yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menganalisa. Makanya di awal tadi saya bilang bahwa materi ini berbeda dengan batch yang pertama. Kalau materi yang batch pertama mungkin lebih kepada mindset Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kedua ini membuat Bapak Ibu naik level sedikit Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu nanti dituntut untuk bisa menganalisa dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi definisi problem solving sekali lagi adalah langkah-langkah sistematis yang harus Bapak Ibu lakukan ya untuk menganalisa masalah, alternatif pemecahannya seperti apa dan mengambil keputusan atau solusinya. Baik Bapak Ibu sekalian, dan pertanyaannya gimana sih Bapak Ibu untuk bisa menjadi problem solver yang handal? Nah, Bapak Ibu kalau mau menjadi problem solver yang handal, dikatakan di sini ada 4 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya keinginan dulu. Untuk apa? Untuk mau memecahkan masalahnya. Gitu ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu udah ikut training, kita panggil atau kita sharing, Bapak Ibu panggil motivator apa siapapun, kalau dari diri Bapak Ibu nggak ada keinginan untuk bisa memperbaiki keadaan, untuk bisa memperbaiki permasalahan, itu akan sulit. Gitu ya. Jadi di dalam diri Bapak Ibu harus tanamkan dulu bahwa pada saat ada masalah saya punya keinginan untuk mau menyelesaikannya. Gitu ya. Pada saat ini COVID-19 membuat saya tidak bisa ketemu dengan nasabah, membuat banyak closingan yang di cancel, Bapak Ibu harus punya keinginan untuk berpikir apa solusi yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan. Gitu ya. Jadi yang pertama harus punya keinginan dulu. Yang kedua adalah menghindari pikiran-pikiran negatif, ya. Jadi jangan sampai ada mental block dulu, Bapak Ibu sekalian. Mentang-mentang bahwa saat ini banyak sekali kesulitan yang kita hadapi karena COVID-19 ini, jadi membuat banyak pikiran negatif yang ada di benak kita, Bapak Ibu. Nah, itu dihindari dulu pikiran negatifnya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi jangan fokus dengan keadaannya, tapi fokus pada solusinya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah harus kreatif, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dituntut untuk proaktif, bukan hanya follower, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, karena kalau Bapak Ibu nggak kreatif, Bapak Ibu akan ketinggalan dengan MA yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu dikatakan orang pintar itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Orang pintar itu banyak, Bapak Ibu. Tapi pintar pun nggak cukup, Bapak Ibu. Orang yang jago jualan itu banyak. Mungkin dia punya skill-nya. Tapi yang mau berusaha untuk perform, itu sedikit, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus kreatif, ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu ada permasalahan. Gitu ya, untuk mencari solusi. Dan yang terakhir adalah mampu melihat permasalahan dari sisi yang berbeda. Kalau misalnya agen di luar sana mengatakan bahwa saat ini benar-benar kita nggak bisa melakukan canvassing. Kita udah nggak bisa melakukan show unit karena keadaan COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah training saat ini harus punya pemikiran yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata pada saat ini kita bisa kok memanfaatkan untuk membangun trust-nya, membangun belief-nya dari si prospeknya. Caranya apa? Saya masih bisa menggunakan media sosial. Gitu ya. Saya bisa menggunakan fasilitas WhatsApp, video call, email, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu saat ini sudah ada di industri digital, Bapak Ibu.
Bapak Ibu dimanjakan dengan industri digital. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube channel, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa mempunyai sisi yang berbeda. Dan bagi saya penting sekali Bapak Ibu memilih komunitas juga yang benar, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bapak Ibu harus punya komunitas yang benar yang bisa mendukung mindset-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh motivasi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lihat MA yang saat ini Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam kondisi COVID-19, mereka bisa closing, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kepoin Instagram kita, Bapak Ibu, di C21 Official, gitu ya, Bapak Ibu, itu sudah ada bukti nyata, foto-foto para MA yang berhasil closing di saat COVID-19 ini ada, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, ini menjadi pilihan buat Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu hanya mau jadi follower atau Bapak Ibu hanya ingin mau jadi follower atau mau bersifat proaktif, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih pilihan kepada Bapak Ibu. Tapi pastinya kalau mau menjadi problem solver yang handal, Bapak Ibu harus bisa proaktif, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, ini adalah sikap yang harus Bapak Ibu ingat kembali dan kita sama-sama introspeksi apakah yang pertama pada saat ada masalah kita punya keinginan nggak, gitu ya. Kita punya keinginan nggak untuk mau menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah apakah kita saat ini masih berpikir negatif nggak? Gitu ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah kita sudah cukup kreatif atau belum? Atau hanya mencontek MA yang lain atau hanya menunggu dulu MA yang lain jualan, kalau closing di saat-saat seperti ini baru saya mau jualan. Gitu ya. Dan yang keempat, kita lihat mampu nggak kita bisa melihat permasalahan dari sisi yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah sikap problem solver yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam diri Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan kalau untuk pemecahannya gimana sih? Nah, ini langkah-langkah yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mampu mendefinisikan masalah tersebut. Gitu ya. Jadi contoh Bapak Ibu saat ini punya permasalahan ada begitu banyak. Contoh saya kasih contoh yang pertama misalnya penjualan menurun. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah masalah tentang rekrutmennya. Rekrutmen MA susah saat ini. Gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu berpikir bahwa closingan banyak yang pending. Kayak lebih jelas saya akan coba share ya yang saya tulis tadi. Oke, yang pertama tadi misalnya Bapak Ibu sekalian, gitu ya, permasalahannya adalah penjualan menurun. Ya. Selanjutnya, yang kedua, tentang rekrutmen, ya. Karena banyak MA yang sulit untuk mengambil MA atau merekrut orang untuk menjadi MA, misalnya, gitu ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, banyak closingan pending. Nah, Bapak Ibu yang tahu permasalahan dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri yang tahu. Nah, ini cuma contoh gitu ya. Yang pertama ada penjualan menurun gitu ya. Yang kedua rekrutmen, yang ketiga mungkin banyakkan closingan yang pending Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 3 permasalahan yang ada, Bapak Ibu harus definisikan masalah itu. Maksudnya apa? Mana yang benar-benar menjadi masalah saat ini? Gitu ya Bapak Ibu sekalian, mana yang benar-benar menjadi masalah saat ini sehingga dia berdampak dengan sistem yang lain. Oke, misalnya menurut saya ya Bapak Ibu sekalian, saat ini yang berdampak adalah penjualan menurun. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu fokus ke masalah tersebut. Bapak Ibu, dan cari nanti identifikasi ya Bapak Ibu sekalian penyebabnya baru solusinya. Karena harapannya pada saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan masalah ini, ya masalah yang lain pun bisa terminimalisir.
Setidaknya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi, Bapak Ibu sekalian, ke materi. Pada saat kita mampu mendefinisikan masalah, ya tadi penjualan menurun misalnya, gitu ya. Bapak Ibu cari identifikasi penyebabnya apa sih? Kok penjualan bisa menurun? Gitu ya. Ibaratnya pohon, Bapak Ibu sekalian. Daun itu adalah akibat yang timbul karena masalah. Gitu ya. Nah, kita mau cari tahu akarnya apa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada masalah dianalisa dulu. Jangan buru-buru langsung kasih solusi. Ya, jadi yang pertama definisikan dulu masalahnya apa. Yang kedua baru identifikasi penyebabnya apa. Dan baru nanti sama-sama kita akan cari alternatif solusinya. Ya, dan dalam mencari solusi pun harus kreatif. Nanti saya akan sharing tekniknya apa yang bisa digunakan. Dan sebelum kita sampai ke alternatif solusi, saya juga akan sharing kira-kira untuk bisa dengan tepat, ya Bapak Ibu sekalian, menemukan identifikasi penyebabnya. Saya pun akan sharing tekniknya apa setelah slide ini, Bapak Ibu. Tekniknya apa? Ini dia tekniknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak teknik untuk bisa mengidentifikasi permasalahan, tetapi saya ambil teknik yang saat ini sedang tren dipakai, Bapak Ibu. Dan teknik ini yang akan saya share, Bapak Ibu bisa pakai bukan hanya dalam pekerjaan, tapi dalam segala aspek, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Contoh yang pertama tadi saya katakan bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah penjualan menurun. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Teknik ini namanya apa? Teknik ini namanya diagram sebab akibat. Atau kalau bahasa kerennya itu fishbone, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, kita coba lihat menggunakan fishbone. Gimana sih memecahkan permasalahan yang tadi kita contohkan adalah penjualan menurun. Ya, penjualan menurun ini menurut kita tadi sepakat bahwa ini adalah masalah yang besar yang mempengaruhi sistem yang lain. Jadi harus diselesaikan. Baik, kita lihat dari faktor-faktornya dulu, Bapak Ibu. Di fishbone ini menggambarkan ikan, ya, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Tulang-tulang besar ikan ini adalah faktor penyebab terbesar, gitu ya. Jadi ada faktor besarnya, ada faktor kecilnya. Oke, sampai sini clear ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi penjualan menurun ini kita akan analisa dari faktor penyebab besarnya. Itu ada manusia, ya. Kita akan lihat dari lokasi, kita akan lihat mungkin dari alat, kita akan lihat dari bahan. Apakah ini baku? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, tergantung dari Bapak Ibu ingin menganalisa dari sisi apa. Bisa manusia, lokasi, selanjutnya ada regulasi, ya Bapak Ibu boleh. Atau undang-undang, ya regulasi itu undang-undang. Atau Bapak Ibu mau lihat dari aspek metodenya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Nah contoh yang di slide ini adalah faktor besarnya sekali lagi manusia, lokasi, alat, bahan, gitu ya. Nah kita lihat di faktor besar manusia, apa sih yang menyebabkan manusia ini menjadi faktor yang besar? Makanya ada faktor kecilnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Pertama karena prospeknya sulit diajak ketemu, gitu ya. Yang kedua prospeknya banyak PHP. Yang ketiga, belum punya uang, gitu ya. Nah, itu faktor dari manusianya atau si prospeknya, gitu ya. Mungkin dari si MA-nya juga bisa Bapak Ibu analisa, gitu ya. Nah, selanjutnya faktor besar yang kedua, bicara tentang lokasi, Bapak Ibu. Lokasi, kita lihat, oh mungkin penjualan menurun, faktor besarnya juga karena lokasi. Kenapa bisa karena lokasi? Karena lokasi prospeknya jauh, gitu ya. Atau wilayahnya saat ini sedang lockdown, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi kalau dari sisi bahan gimana? Bahan itu materialnya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dalam penjualan bagi saya agent database itu adalah bahannya, materialnya. Ibaratnya kalau misalnya si agent nggak punya database, nggak punya prospek, itu ibaratnya kayak dokter nggak punya pasien, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi database prospek itu penting, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat penjualan menurun dari aspek bahan, mungkin belum ada database-nya, ya Bapak Ibu sekalian. Atau yang kedua, CMA itu belum ada database. Yang pertama, yang kedua adalah belum punya foto listingnya nih. Sehingga mau diupload pun ke media sosial susah.
gitu ya. Dan yang terakhir faktor besarnya adalah alat. Mungkin belum punya medsos, ya. Banyak Bapak Ibu kalau saya di kelas ngajar di luar kota Create 21 gitu ya, bicara tentang pemasaran listing itu kalau saya lihat ada beberapa yang handphonenya masih hanya ada SMS dan telepon doang. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, belum ada WhatsApp, apalagi IG ataupun Facebook. Nah Bapak Ibu sekali lagi, perubahan tuh cepet banget. Kalau kita nggak ikutin, kita ketinggalan. Jadi Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu saat ini sudah aware tentang media sosial. Nah mungkin alatnya juga bermasalah. Nah setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan faktor besar dan faktor kecilnya, Bapak Ibu bisa dengan tim atau MB Bapak Ibu masing-masing ya, atau dirinya Bapak Ibu atau sesama MA atau Bapak Ibu sendiri bisa analisa langsung. Kira-kira faktor besar apa sih yang benar-benar mempengaruhi penjualan menurun? Oh, mungkin kalau di sini contohnya adalah manusianya. Faktor besar yang benar-benar mempengaruhi penjualan menurun. Kenapa manusianya? Gitu ya. Karena banyak prospek yang sulit diajak bertemu. Nah, itu Bapak Ibu note-kan atau Bapak Ibu lingkarkan. Nah, itu nanti identifikasi penyebab permasalahan sudah kita ketemu. Ya kan, prospek sulit diajak bertemu sehingga penjualan menurun. Nah, itu nanti yang akan Bapak Ibu analisa untuk cari solusinya. Gitu ya. Sampai sini clear Bapak Ibu? Kalau clear boleh angkat jempolnya. Angkat jempolnya boleh? Oke, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau saya yang hanya menjelaskan, tapi Bapak Ibu tidak merasakan langsung, takutnya adalah sulit nanti Bapak Ibu untuk mempraktekkan. Makanya, saya minta Bapak Ibu untuk mempraktekkan juga di rumah. Ya, secara cepat aja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tentukan satu masalah yang kompleks yang terjadi di pekerjaan Bapak Ibu saat ini sebagai marketing associate. Gitu ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu terapkan atau praktekkan analisa identifikasi penyebabnya dengan fishbone ini. Ya. Sekali lagi ini contoh Bapak Ibu bisa ganti faktor penyebabnya menurut Bapak Ibu di wilayah masing-masing berdasarkan analisa. Mungkin setelah manusia, lokasi, setelah itu undang-undang dan sebagainya, Bapak Ibu saya kasih kebebasan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Gambarnya nggak usah bagus-bagus, Bapak Ibu sekalian, ya gambar ikannya nggak perlu bagus-bagus. Yang penting value-nya dapat. Ya, setelah Bapak Ibu sudah bikin fishbone, Bapak Ibu analisa kira-kira mana yang menjadi identifikasi penyebabnya sehingga masalah itu timbul. Bapak Ibu lingkari dengan spidol warna-warni, apapun warnanya. Ya, makanya kemarin saya katakan siapkan kertas HVS dan spidol karena kita akan banyak praktek Bapak Ibu di batch 2 ini. Dan saya akan menunggu Bapak Ibu untuk memecahkan challenge ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hanya kasih waktu sekitar 5 menit. 5 menit Bapak Ibu, yang sudah langsung foto kirim ke WhatsApp grup kita. Ya, saya akan pilih 2 orang tercepat Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Saya izin minum ya Bapak Ibu. Dua orang tersebut seperti biasa tadi akan mendapatkan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan poin ya. Yang sudah dapat poin tadi Pak Simon dan Pak Bambang. Masing-masing mendapatkan 2 poin Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan kita lihat yang paling banyak poinnya itu akan mendapatkan Mercedes Century 21. Yang menarik dan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Tinggal 4 menit lagi.
Sekali lagi di foto aja, kirim ke saya hasil pengerjaannya. Kirim ke grup kita Bapak Ibu. Oke, saya sudah mendapatkan satu orang. Oke, belum sempurna untuk Ibu Meta, bisa disempurnakan, Bu. Sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu contohnya seperti ini. Contohnya bikin fishbone, ya. Pertama, tentukan dulu permasalahannya apa. Yang paling besar, gambar Bapak Ibu ya, jangan hanya tulisan. Pak Simon dan Bu Meta boleh disempurnakan lagi. Gambar fishbone-nya. Dan faktor penyebabnya jangan cuma satu, ya, minimal. Tapi saya pastikan tolong cari faktor penyebab besarnya itu 4. Karena fishbone Bapak Ibu, tulang ikan itu ada 4. Fishbone, ya. Jadi jangan cuma satu dari aspek analisanya, cuma dari aspek manusianya, jangan. Poinnya 2 Bapak Ibu sekalian. Saya tambahkan mungkin karena ini cukup kompleks, poinnya saya tambahkan 2,5. Enggak Bapak Ibu, saya tambahkan 1 ya. Jadi 3. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu? Oke, Pak Eko yang pertama. Terima kasih Pak Eko. Nanti Pak Eko bisa sharing ke kita, ya. Tapi Pak Eko boleh tambahkan nanti dari 4 faktor besar tersebut, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilingkarkan mana yang menjadi identifikasi penyebab. Ibu Helena, direvisi lagi Bu, cuma ada 2 faktor penyebabnya. Ikuti gambarnya Bu, fishbone ada 4 tulang besarnya. Pak Eko, ready ya? Tahan dulu ya. Ada 2 Eko di sini ya, ada Ibu Eko, ada Pak Eko ya. Masih ada 1 lagi Bapak Ibu kesempatan. Dan waktunya tinggal Oke, waktunya habis Bapak Ibu. Oke, waktunya habis. Yang sempurna menurut saya Bapak Ibu adalah Pak Eko ya. Di sini tapi dia contohnya adalah makan enak. Ya, tapi coba kita lihat value-nya dapat nggak? Maksudnya dapat nggak? Silakan Pak Eko boleh sharing. Ya. Ya, Halo, silakan. kedengeran ya? Ya, kedengeran. Iya, ini untuk sekarang permasalahan yang kita terima adalah makan enak ya. Ada beberapa masalah dari kita juga untuk penyiapannya terutama itu ada bahan. Jelas bahan sekarang kita tidak selengkap biasanya. Itu udah pasti. Lalu untuk belanja juga agak sulit. Ya. Jadi untuk belanja itu jelas bahan-bahan jelas kurang. Lalu manusianya juga saat ini ada 2, Ya. terutama itu 1 malas masak atau 2 malah sibuk sekali. Oke, selanjutnya? Ya, karena banyak ya. Kalau ada perasaan untuk masak kan juga dipengaruhi perasaan ya, ada cemas dan juga bosan di rumah itu jelas mempengaruhi sekali. Oke, baik saya ulang ya Pak ya. Lokasinya. Berarti permasalahannya makan enak ya. Dan ada 4 faktor penyebab besar ya Bapak Ibu. Untuk lebih clear-nya bisa lihat sama-sama kita lihat hasilnya di grup WhatsApp. Baik, selanjutnya Pak, ini yang mana yang jadi identifikasi penyebab paling besarnya dari masalah makan enak?
Bahan sih, Bahan. bahannya. Iya, Bahannya karena kenapa? ya Faktor kecil yang mendukung kenapa bahan bisa jadi eh besarnya. iya, karena selama ini kan Ya. kita konsentrasi untuk bahan dasar ya, bahan utama. Nah, itu mungkin untuk lauk-lauk yang agak-agak standar biasanya ya. Oh, Kita gitu. banyaknya itu, tapi untuk makanan-makanan yang kita sebut aja makanan-makanan yang kurang sehat itu kita tidak begitu banyak ya. Oke, saya coba klarifikasi dulu ya Pak. Yang Bapak tulis di sini adalah bahan. Kenapa bahan? Karena tidak lengkap. Yang kedua sulit belanja. Bapak pilih yang mana? Sulit belanja sih, Sulit belanja. sulit belanja. Oke. Berarti sampai sini Pak Eko jelas ya Pak cara penggunaan teknik fishbone ini untuk menganalisa identifikasi masalah? Pak Iya, Eko? Halo? iya, iya. Jelas ya Pak untuk teknik Halo? fishbone-nya? Halo? Baik. Oh, jelas, jelas. Jelas, ya. Nah, Jelas, Bapak, Ibu. ya nanti mungkin bisa pada saat Bapak selesai training ini, Bapak sharing teknik ini ke tim, tapi permasalahannya mungkin nanti akan lebih kepada permasalahan penjualan. Seperti itu ya Pak ya? Oke, oke. Oke, baik. Pak Eko dapat 2 poin. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Oh ya, silakan di-mute kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membahas framework pertama selesai, ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke framework yang kedua. Tadi kita sudah mempelajari tentang problem solving. Ya, di problem solving itu kita belajar lebih kepada gimana sih cara kita untuk menentukan masalah, gitu ya. Yang kedua, teknik apa untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan tersebut. Nah, tadi kalau kita dicontoh adalah tadi masalah yang besar yaitu penjualan menurun. Oh, ternyata pada saat dianalisa dengan menggunakan fishbone, identifikasi penyebabnya itu karena prospek sulit ditemui. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan berkelanjutan dengan materi framework berikutnya, yaitu bicara tentang creative selling-nya. Ya, creative selling tekniknya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita cari solusi, saya ingin melatih otak kanan Bapak Ibu dulu. Gitu ya, karena untuk memancing otak kanan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan banyak bermain dengan warna. Ya, kita akan bermain dengan desain. Nah, itu ada dalam teknik apa yang menganjurkan hal tersebut, nanti kita akan sharing. Nah, saya punya challenge, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Simon sudah, Pak Bambang sudah, Pak Eko sudah. Siapa yang ingin menjawab games ini? Ya, games ini nanti akan ada bridging-nya untuk materi kita, Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tolong hubungkan, ya, jadi Bapak Ibu buat garis, ya, garis aja, hubungkan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Tapi challenge-nya ada, tantangannya adalah garis itu tidak boleh bersilangan atau bersentuhan. Dan garis itu tidak boleh keluar dari kotak, Bapak Ibu. Oke, saya kasih waktu challenge ini 5 menit. Ya, Bapak Ibu sekalian. 5 menit di jam saya sudah jam 11 kurang 5 ya. Jadi jam 11 tepat Bapak Ibu saya akan tutup challenge ini ya. Yang paling cepat sekali lagi Bapak Ibu, saya 2 orang saya akan tunggu, silakan difoto dan dikirim ke grup. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi challenge-nya adalah hubungkan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Tapi jangan bersilangan garisnya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita latih, kita pancing otak kanan kita untuk berpikir kreatif, untuk memecahkan challenge dari games ini. Silakan. Empat menit lagi waktunya Bapak Ibu, 4 menit lagi. Oke, kita lihat ya. Saya lihat grup, apakah sudah ada? Belum. Pak Simon boleh gambar dulu kotak, ya, supaya nanti itu gambar dulu persis seperti yang ada di dalam slide ini, Bapak. Kalau 2 dihubungkan ke 2, ini keluar dari kotak, Pak.
Jadi yang pertama nggak boleh bersilangan, garisnya nggak boleh keluar dari area kotak besar ini. Ada nggak yang bisa jawab selama 5 menit ini? Kalau nggak ada, saya akan next. Jawabannya akan saya sharing nanti di grup. Tapi saya challenge dulu nih Bapak Ibu, lumayan dapat merchandise ya. Kalau Bapak Ibu menambah poinnya. Ibu Widya itu satu kesatunya masih bersilangan garisnya, mohon maaf. Satu ke satu. Di-mute ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Stefanus dengan segala hormat Pak, boleh di-mute. Oke, kita dapat pemenangnya ya Bapak Ibu sekalian. Cuma satu kesempatan karena ini kita share di grup. Ya, pasti kalau saya bilang pribadi siapa yang menang pasti dicontohin dengan kandidat berikutnya. Jadi hanya satu kesempatan aja. Ibu Helena, suaranya mana Bu Helena? Ibu, selamat Ibu sudah memecahkan gamesnya. Boleh sharing strategi yang digunakan apa Bu Helena? Sharingnya apa ya Bu? Paling ya satu dengan satu itu ya saling berhubungan. Terus yang dua dengan dua, lalu yang tiga berhubung lewat yang samping. Oke, tunggu sebentar. Oke, yes. Jadi Ibu satu ke satu dulu ya? Iya, Satu ke satu, dulu. dua ke Setelah dua. itu dua ke dua, baru tiga ke tiga. Oke, baik. Ya, Ibu Helena satu ke satu itu menurut Ibu keluar kotak atau enggak? Ini Oke, nah gambarnya keluar kotak, itu Bu. gambarnya itu kotak kecilnya harus melekat ke kotak besarnya. Sorry Bu, nggak dengar. Gimana? Kotak besar, kotak kecilnya harus melekat ke kotak besarnya. Kotak kecil. Iya, masih ada. Berarti mohon maaf Bapak Ibu, Bu Helena boleh direvisi. 2 menit lagi saya tunggu Bapak Ibu. Masih ada kesempatan satu orang lagi. Jadi gambar dulu kotak besar. Nah, setelah itu ikuti desainnya seperti yang di slide. Jadi kotak kecil 1 menempel ke garis kotak besarnya, kotak 2 juga seperti itu, 3 juga seperti itu. Oke. Yang Bu Helena itu sebenarnya sudah hampir benar, ya Bapak Ibu sekalian. Nyerah, oke. Oke, baik, waktunya habis Bapak Ibu sekalian, ya. Gak apa-apa, nanti saya sharing, ya, Bapak Ibu untuk kunci jawabannya di grup. Intinya adalah sebenarnya, Bapak Ibu sekali lagi langkahnya gambar dulu kotak besar ini, yang nantinya adalah seperti temboknya, gitu ya. Selanjutnya, baru di dalam kotak besar itu ada kotak-kotak kecil, benar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gambar kotak nomor 1, gitu ya, di atas, di tengah, seperti ini. Ya, 2 pun seperti itu, dan kotak 3 juga seperti itu. Nah, nanti kunci jawabannya, Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan nggak mesti harus satu ke satu dulu, Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi, yang dilakukan adalah, Bapak Ibu sekalian, 2 ke 2, ya, 3 ke 3, baru nanti Bapak Ibu sekalian, satunya ini akan lewat pinggir Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti mengena satu ke satu. Ya, secara visualnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin sharing games ini, nanti saya kasih reel-nya di grup. Gitu ya. Tapi mindset-nya, value-nya apa sih? Mindset-nya apa sih Bapak Ibu sekalian dalam games ini? Menurut saya, untuk bisa menjadi kreatif, Bapak Ibu sekalian, nggak mesti kita harus baku dengan teknik yang ada. Contohnya, saya mulai nggak dari satu ke satu dulu. Tapi saya mulai dari 2 ke 2 dulu. Setelah itu 3 ke 3, baru 1 ke 1.
Ya, jadi kalau mau kreatif harus istilahnya out of the box, Bapak Ibu. Gitu ya, harus terkadang keluar dari hal yang biasa, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau satu cara penjualan, satu teknik closing Bapak Ibu nggak bisa, cari cara lain, Bapak Ibu, untuk bisa closing dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Nah, untuk games ini Bapak Ibu sudah kita lewatkan dan kita masuk ke teknik kreatif itu seperti apa sih? Ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan yang namanya brainstorming dulu. Gitu ya. Baru yang kedua adalah Bapak Ibu melakukan mind mapping. Kalau tadi saya rangkum sedikit ya, pada saat Bapak Ibu sudah menemukan masalah, mengidentifikasi permasalahan itu dengan teknik apa? Dengan teknik fishbone. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat melakukan teknik fishbone, sudah tahu identifikasi permasalahannya apa, mau cari solusi supaya memancing otak kanan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih kreatif, gunakan dua teknik ini. Pertama, brainstorming. Yang kedua adalah mind mapping, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, brainstorming itu apa sih? Kita akan lihat. Ya. Brainstorming ini dikatakan adalah intinya adalah Bapak Ibu menuangkan gagasan ide apapun yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Ya, semakin cepat semakin bagus Bapak Ibu sekalian. Nah, challenge-nya adalah orang-orang yang tipikal compliance, yang menuntut segala sesuatu kesempurnaan. Aku takut menuangkan gagasan ini, takut ide ini, takut nanti dimarahin MB, takut nanti dimusuhin sama teman-teman MA yang lain kalau misalnya aku mau membuat sesuatu yang berbeda gitu ya. Sehingga mental-mental seperti itu Bapak Ibu sekalian yang membuat kita sulit kreatif, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau punya gagasan apapun Bapak Ibu tuangkan dulu aja. Kalau di brainstorming bilang Bapak Ibu terbatas 1-5 menit. Jadi semakin cepat semakin bagus. Gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menuangkan semua gagasan itu. Walaupun nanti kira-kira masuk akal nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya diimplementasikan sekarang gitu ya? Jangan berpikir seperti itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuangkan dulu ya ide tersebut ya dalam melakukan brainstorming nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah sebanyak-banyaknya. Yang maksudnya kuantitas lebih penting dari kualitas, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Gagasan tersebut. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya pun kita akan analisa. Dari sekian gagasan, dari sekian ide yang kita tuangkan untuk memecahkan penyebab masalah ini, gitu ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira mana sih yang pantas kita lakukan dulu, mana yang belum. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berpikir dulu membentuk mental block dulu sehingga Bapak Ibu takut, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun idenya Bapak Ibu tuangkan dulu. Tuangkannya dengan teknik apa? Kalau ini yang disebut dengan brainstorming Bapak Ibu sekalian, kalau tekniknya adalah dituangkan dengan mind mapping. Makanya saya katakan kita akan bermain dengan desain. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti memancing otak kanannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buat mind mapping. Saya sih berharap Bapak Ibu menggunakan spidol yang berbeda-beda. Jadi contohnya ya Bapak Ibu sekalian, saya akan kasih contoh lagi. Ya, tadi kita sudah ya Bapak Ibu sekalian sepakat bahwa permasalahan yang kita ambil itu adalah penjualan menurun. Ya, setelah kita identifikasi Bapak Ibu penyebabnya, oh ternyata prospek sulit ketemu. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama nih memecahkan permasalahan dari identifikasi penyebab tersebut dengan menggunakan brainstorming dan juga mind mapping. Oke. Saya coba hapus dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Saya akan tulis di tengah, Bapak Ibu sekalian, yang akan ada yang di tengah yang ditulis itu adalah identifikasi penyebab permasalahannya. Yang sama-sama nih kita mau coba latihan untuk cari solusinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Tadi adalah prospek sulit diajak ketemu, gitu ya. Oke. Nah, ini kita mau mulai yang namanya
menduetkan atau memadukan antara teknik brainstorming dengan mind mapping. Ya, Bapak Ibu. Mind mapping itu lebih ke desainnya. Jadi kita buat seperti map ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya buat dulu. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya kurang baik. Oke. Oke. Ya. Baik, yang pertama kita akan cari misalnya prospek sulit diajak ketemu. Ini adalah identifikasi penyebabnya sehingga penjualan menurun, gitu ya. Nah, solusinya mungkin kita cari. Misalnya, yang pertama, oh saya mau melakukan yang namanya mau menggunakan bertemu dengan prospek, ya, Bapak Ibu sekalian, menggunakan Zoom. Meeting misalnya, ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah dapat ketemu. Selanjutnya apa lagi? Pancing lagi Bapak Ibu untuk berpikir. Ya, oh mungkin selanjutnya adalah melalui video call. Atau mungkin misalnya Bapak Ibu sekalian bertemu, Bapak Ibu ingin mencari new prospect melalui misalnya IG story gitu ya. Jadi Bapak Ibu berkumpul dengan teman 1 atau 2, 3 MA gitu ya, membahas tentang testimoni dari nasabahnya Bapak Ibu di IG story ya. Dengan calon prospek di IG story. Baik, lanjutkan Bapak Ibu 2 orang ya, tapi tunggu saya hitung dulu ya. Saya hitung 1 2 3 baru angkat reaksinya. Saya butuh 2 orang, setiap orang hanya menambahkan 1 ide aja, 1 brainstorming atau 1 gagasan aja. Tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu. Ingat 1 2 3 baru klik reaction ya. 1. Tahan. 2. 3, silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Helena. Silakan Ibu Helena. Melalui grup WhatsApp. Oke. Melalui grup WhatsApp. Tunggu, saya tulis. Atau broadcast gitu, Bu. Ya, broadcast. Melalui ini Facebook. Tunggu, yang lain ditahan dulu ya. Ikuti ground rules yang ada. Di-mute dulu semuanya kecuali Ibu Helena. Ya. Oke. Ya, Jangan dulu angkat reaction-nya atau angkat tangannya. Di-mute dulu. Ya, kecuali Ibu Helena. Bu Helena boleh di-unmute. Broadcast di grup WA ya. Oke, terima kasih Ibu Helena. Dapat 2 poin dari saya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan hitung kembali. Ya, saya akan hitung kembali. 1, 2, 3. Mana tangannya Bapak Ibu? Oke. Ya, Oppo A39. Nah, ini Ibu siapa nih ya? Tadi saya sudah berkenalan, cuman boleh berkenalan lagi Bu dengan teman-teman Oppo A39. Boleh tahu? Ibu? Oke, kita hitung sampai 3 ya. Kalau belum ada reaction berarti kita akan melempar ke yang lain. Oppo A39 1, Oppo A39 2, Oppo A39 3. Oke, jangan dulu pencet reaction, saya hitung kembali. 1, 2,
3, Ibu Tina. Ibu Tina, silakan Ibu Tina. Ibu Tina. Halo. Oke. Ya. Idenya apa, Bu? Ada. Brainstorming-nya apa? Dari broadcast dari Telegram. Broadcast dari Telegram. Oke, ada ide yang Ya. lain selain itu? Selain broadcast? Facebook. Mana? Di Facebook, grup Facebook. Oke. Broadcast, grup. Apa yang mau di broadcast, Bu? Karena kan ini penyebab permasalahannya adalah prospek ini sulit untuk ketemu. Yang di broadcast itu apa? Supaya di prospek kita nggak sulit ketemu. Foto, foto atau gambar-gambar objek. Oke, ya biar lebih clear aja. Broadcast grup. Oke, yang lain dengan segala hormat boleh di-mute. Broadcast grup Facebook ya tentang listing. Oke. Ya, Bu Tina. Oke, Bu Tina dapat 2 poin. Terima kasih Bu Tina, silakan di-mute kembali. Ya, jadi Bapak Ibu ini namanya perpaduan yang tadi saya katakan. Untuk bisa kreatif, gunakan teknik brainstorming. Ya, brainstorming adalah ungkapkan semua gagasan-gagasan ide yang ada di pikiran Bapak Ibu tanpa takut misalnya dimarahin sama MB atau takut dimusuhin sama yang lain kalau misalnya saya buat sesuatu yang lebih keren gitu ya, atau trauma masa lalu. Nah, hal-hal tersebut dihilangkan dulu, Bapak Ibu. Jangan buat mental block dulu, ya. Kita coba tuangkan dulu semua ide kreatif kita. Ini yang namanya adalah brainstorming, dipadukan dengan mind mapping. Ini desainnya adalah mind mapping seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi misalnya di sini adalah prospek sulit diajak ketemu. Ini adalah penyebab masalah sehingga penjualan menurun. Gitu ya, kita sepakat diskusi solusinya adalah yang pertama, bertemu dengan menggunakan Zoom meeting, melalui video call, gitu ya, atau bertemu calon prospek, ya kan, di IG story, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bertiga dengan EMA yang lain, kita cerita evaluasi tentang testimoni yang positif pastinya, yang dari prospek, gitu ya, kepada Bapak Ibu, sehingga pada saat IG story-nya Bapak Ibu berjalan, tiba-tiba ada followersnya Bapak Ibu mendengar, gitu ya, dan langsung chat, ingin menitipkan listing atau ingin dicarikan propertinya, gitu ya. Ada juga yang bilang tadi dari Ibu Helena, broadcast Bu di grup WhatsApp, gitu ya, foto listingnya, oke. Kalau dari Ibu Tina bilang bahwa broadcast Bu di grup Facebook, gitu ya, tentang listing. Nah, Bapak Ibu, inilah sekali lagi, Bapak Ibu, gitu ya, teknik untuk bisa Bapak Ibu kreatif. Setelah ini, Bapak Ibu dengan tim, dengan MB, misalnya gitu ya, dan MA yang lain, silakan analisa lagi. Mana nih ide-ide kreatif ini yang bisa diimplementasikan lebih dulu. Gitu ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian memilih yang pertama dilakukan misalnya, Pak, kita bisa lakukan broadcast di WA dulu. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Gitu ya. Setelah itu, Pak, mungkin yang kedua adalah, atau Bu, ya, misalnya saat sedang meeting dengan MB gitu ya. Yang kedua ini, Bu. Oke. Kedua. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini punya banyak sekali nantinya adalah solusi-solusi yang bisa memecahkan permasalahan yang ada. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan brainstorming dan mind mapping. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai sini clear Bapak Ibu. Kalau clear boleh angkat jempolnya sekali lagi. Yang clear boleh angkat jempolnya Bapak Ibu. Oke. Sip, mantap ya. Seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian, di kelas saya nggak hanya lecture saja, tapi saya juga berharap Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Gitu ya. Dan oke, silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian sebelum nanti kita akan mendengar Ibu Cynthia sebagai marketing associate senior yang akan sharing ke kita. Silakan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah melanjutkan saja ya dari identifikasi penyebab tadi, sudah menemukan faktor
apa yang menyebabkan permasalahan itu timbul, ya, faktor identifikasi penyebab apa yang membuat masalah itu timbul. Setelah itu gunakan brainstorming dan mind mapping yang sudah sama-sama kita contohkan tadi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sudah melakukan itu, pilih yang mana? 2 hal saja yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya. Tapi mungkin kali ini boleh yang case-nya benar-benar tentang penjualan, ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan 5 menit, saya tunggu Bapak Ibu. Terima kasih. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya juga sambil menghitung poin yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, ya. Jangan dulu klik reaction Bapak Ibu, tapi kirim hasilnya di grup saya, di grup kita, maaf Bapak Ibu, di grup Creative Selling Everyday. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu ya, sekitar 3 menit lagi. Ibu Tina kalau sudah, Ibu Tina boleh kirim ke grup, Bu. Oke, 2 menit lagi Bapak Ibu. Oke, ada Bapak Wisnu. Silakan Bapak Wisnu. Bapak Wisnu. Halo. Bapak Wisnu. Halo Ibu. Ya, silakan Bapak. Halo. Sharingkan. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Saya Wisnu Aji dari Century 21 Performer Sanur, Bali. Ya. Untuk yang saat ini yang ingin saya sharing adalah penjualan properti mengingat kondisi COVID-19 sekarang. Yang saya lakukan saat ini adalah flyering. Flyering ini fungsinya untuk tetap keep info ke klien atau ke tempat-tempat yang strategis yang mungkin orangnya takut keluar, tapi kita tetap bisa kirimkan flyer-flyer yang akan kita pasarkan dari listingan kita. Video blog itu bisa share ke YouTube atau YouTube channel kita pribadi maupun YouTube website dari Century kantor kita masing-masing untuk selalu mempromosikan listing-listingan maupun hal positif yang mungkin saat ini bisa dilakukan. Contoh, mengingat sekarang dolar sedang tinggi, mungkin kita
berikan masukan untuk yang punya bisnis dengan penghasilan dolar saat ini adalah timing yang tepat untuk membeli karena dolar dengan rupiah cukup tinggi dan depresiasi rupiah sangat rendah. Itu saat yang tepat untuk investasi jangka panjang di properti. Kemudian broadcast listingan yang bagus kita bisa broadcast ke semua potensi klien maupun database yang ada baik internal maupun eksternal. Dan ini bisa melalui banyak grup-grup free, misalnya Facebook yang banyak sekali punya grup-grup properti atau IG segala macam. Kemudian virtual presentasi, maksud saya adalah kita tetap presentasi ke calon klien atau prospek, baik yang listing maupun yang selling, bahwa kita masih tetap punya spirit untuk jualan di kondisi sulit ini dan memberikan hal yang positif bahwa mereka momennya saat itu beli, khususnya untuk yang dari investor dalam negeri yang selama ini mungkin banyak jualan atau membeli properti di luar negeri karena lockdown di tempat yang lain, mungkin presentasi mereka kita bisa alihkan ke dalam negeri, khususnya ke tempat-tempat yang memang prospek. Contoh Bali sebagai tempat pariwisata dunia, kalau kondisi normal semua udah stres, Bu. Mungkin yang tempat pertama yang kita lakukan nanti pasti orang akan liburan dan contohnya pasti pilihan pertama ya salah satunya Bali. Dan saat ini adalah saat tempat untuk investasi di Bali. Masih aman kok, kita masih bisa jalan, walaupun mungkin agak jaga jarak ya. Kemudian terakhir pasang listing di profile picture atau di tempat ya di medsos kita. Jadi dengan profile picture yang mungkin selalu kita ganti dengan bahan yang menarik, dengan kata-kata yang menarik itu secara tidak langsung database yang kita punya itu akan melihat langsung kita punya profile picture. Dan saya rasa ini semangat kita untuk bertemu yang mungkin tanpa adanya COVID-19 mungkin saya nggak pernah kenal dengan teman-teman yang lintas pulau seperti ini. Jadi ini buat saya sih positif. Jadi tidak melulu harus dengan keluhan, dengan pesimis, tapi harus kita tetap keep spirit untuk semangat. Makasih Bu Jana. Ya, baik Pak Wisnu, terima kasih sudah mengerjakan atau sudah memecahkan challenge ini. Mungkin untuk menyimpulkan yang Bapak kerjakan gitu ya, mungkin saya ingin sedikit bertanya Pak. Berarti dari beberapa brainstorming yang sudah Bapak lakukan ini, kira-kira mana satu ya Bapak pilih dua hal yang akan Bapak lakukan pertama kali setelah online sharing session ini selesai? Untuk memecahkan permasalahan penjualan properti ini ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk sebelum menjawab itu, saya mau info, dalam kondisi sulit ini, bersyukur kita dari tim Century Performer Sanur, minggu lalu kita closing 1,8 M, bila yang belum di daerah tersebut, jadi tetap optimis bahwa kita bisa closing dengan kondisi yang seperti ini. Jadi nggak perlu pesimis, kita tetap optimis. Oke, baik, luar biasa. Yang saya lakukan saat ini adalah yang pertama ya broadcast listing yang yang pertama kali saya lakukan. Yang kedua adalah pasang profil picture yang menarik untuk listingan-listingan yang menurut kita akan cepat laku. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Berarti Bapak Ibu sekalian dari Pak Wisnu gitu ya, untuk memecahkan, untuk memberikan solusi penjualan properti ya supaya tidak menurun tapi lebih meningkat gitu ya Bapak Ibu. Yang dilakukan dari hasil brainstorming dan mapping beliau adalah yang mau dilakukan broadcast listingnya. Ya, yang kedua adalah pasang listing di profile picture. Nah, itu mungkin Bapak Ibu strategi ini juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya Bapak Ibu saya mau mengumumkan untuk Pak Wisnu mendapatkan sama dengan Pak Eko. Pak Eko tadi kan dia sudah memecahkan challenge Fishbone tentang sulitnya belanja ya. Pak Wisnu sudah memecahkan challenge di brainstorming dan mapping. Jadi yang paling besar untuk saat ini persaingan luar biasa antara Pak Eko dan Pak Wisnu. Ya, dapat 3 poin. Nah, nanti saya sambil kita akan mendengarkan sharing dari sama-sama Pak Wisnu. Marketing Associate Senior, saya akan mengkamulasikan yang poin terbanyak. Berarti nanti yang masuk babak final itu Pak Eko dan Pak Wisnu. Ya, saya akan lihat dari foto yang kreatif, yang hashtag tetap di rumah, mana yang lebih menarik nih, yang lebih narsis antara Pak Eko dan Pak Wisnu. Nah, itu poinnya Bapak Ibu sekalian, saya akan tambahkan 3 juga untuk Pak Wisnu dan Pak Eko. Ya, dan untuk Bapak Ibu yang lain yang sudah mengirimkan tetap nanti akan di broadcast, akan dipasang, akan kita masukkan di C2 official, Bapak Ibu sekalian, gitu. Akan kita posting, ya, Bapak Ibu. Baik, dan sebelumnya Pak Wisnu boleh
unmute dulu Pak, karena akan ada tambahan sharing dari apa yang Bapak kerjakan akan ditambahkan oleh Baik. Bapak Yopi. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Ya, Jelasin Pak, suara saya, udah masuk ya? jelas sekali Pak, luar Ya, biasa. oke, jelas. Ya. Iya, Pak Yopi, boleh tambahkan sedikit Pak. Jadi ada kreativitas yang luar biasa dari Bapak Wisnu. Beliau mengatakan untuk memecahkan penyebab permasalahan dari penjualan properti ini yang sedang menurun adalah beliau sarankan yang pertama komitmennya mau broadcast listing, gitu ya Pak. Yang kedua adalah posting listing juga di profil picture-nya beliau. Mungkin Pak Yopi ingin menambahkan Pak untuk kita. Ya, terima kasih kesempatan untuk Bu Yohana dan teman-teman marketing semua ya. Selamat siang. Jadi saya kasih gambaran secara umum dulu ya mengenai kondisi sekarang dulu ya Bu ya. Sebelum saya lanjut lagi masuk ke Pak Wisnu tadi ya. Jadi gambarannya secara umum begini. Kondisi sekarang ini adalah COVID-19 ya. Ini adalah masalah pandemi, artinya wabah global. Jelas suara saya? Ya. Jelas suara saya, Bu ya? Ibu, Jelas. suara saya jelas? Iya, jelas Iya, Pak. jelas ya. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi kita pernah mengalami satu resesi, krisis ekonomi di 98. Tapi ini berbeda. Tapi ketika saat itu saya mengalaminya, gitu ya. Artinya saya kan sudah masuk Century 21 sejak 99, jadi 21 tahun yang lalu. Nah, sekarang setiap kita itu marketing dulu, kita yang tadi Ibu sudah jelasin ya, mindset dari kita ini. Apa yang kita mau lakukan gitu loh. Karena kalau kita seperti tadi Ibu bilang ya, pikiran negatif ya, menghindari pikiran negatif. Kalau misalkan kita sudah punya pikiran mental block yang mengatakan ngapain ya saya mau ngurusin ini, sedangkan ini kan ada wabah berat tadi ya, mau ketemu orang susah, tidak seperti dengan krisis 98. Kalau krisis 98 itu krisis ekonomi, tapi bukan krisis penyakit, bukan masalah penyakit, jadi kita bisa ketemu sama orang kan, begitu ya, masalahnya begitu. Jadi kita ini artinya kalau kita sudah punya tadi Ibu jelasin tadi melawan mental tersebut, berarti kita berpikiran positif. Jadi bagaimana kita ada menghadapi masalah ini. Nah, seperti Pak Wisnu katakan tadi, itu udah benar sekali ya. Dia buktinya di dalam masalah COVID-19 ini, dia bisa closing. Sampai 4-5 M, kalau nggak salah dia dengar ya, dia bicara ya. Itu satu contoh adalah berpikiran positif. Nah, dia punya langkah kreativitasnya tersebut, dia adain profile di web picture-nya, kemudian ada di Facebook-nya, dan mungkin di IG ya, itu adalah satu hal yang bagus sekali yang dia lakukan itu. Nah, kemudian saya mau mengajak teman-teman semua sih sebenarnya saya ada beberapa siapin ini, beberapa juga ada yang saya mau tambahin daripada Ibu Yohana tadi. Jadi kita bagaimana kita sebagai praktisi di lapangan ya. Memang sekarang kendalanya karena kita kan tidak bisa ketemu dengan klien. Nah, setiap marketing itu, mari kita tanamkan kalau sudah punya hubungan yang baik, trust. Jadi si klien tersebut sudah mempunyai trust terhadap kita, itu kita itu bisa closing. Contoh ya, saya kemarin itu ya, walaupun kemarin malam itu, walaupun hal yang sederhana, maksudnya closingnya sewa gitu ya. Klien saya itu percaya, jadi saya tidak perlu ketemu. Jadi penyewa tidak ketemu dengan pemilik, tapi mereka saling percaya sama saya. Jadi tadi sebelum acara ini mulai, saya sudah aturkan dulu. Jadi anak buahnya penyewa dan anak buahnya pemilik langsung dibukain pintu, lihat gudang, langsung dia lihat oke semua. Nah itu satu hal yang kecil.
Jadi artinya kalau kita sudah dipercaya sama si buyer, sama si owner, kita tuh tidak perlu ketemu. Jadi bisa melalui pertelepon saja misalnya gitu. Ya kan ya, jadi bisa closing. Oke. Jadi Iya. setiap kita ini yang pertama adalah kita menghindari pikiran negatif. Yang satu, wah wabah penyakit ini ngapain ya? Saya mau Oke. kerja. Ya, Nah, baik oleh Pak Yopi. ya, Mohon maaf Pak, Ya. boleh Ya. dipersingkat Pak, mohon maaf karena waktu. Jadi yang pertama adalah pikiran negatif itu tidak boleh ya Pak ya? Sepakat ya Pak? Ya, Ya, pikiran betul. negatif. Ya. Ya. Yang terakhir Pak, mungkin Yang poin kedua, saya yang terakhir tetap Pak, setuju, kreatif. sebelum Bu Kreatif. Cynthia. Ya. Yang kedua kreatif itu loh, kreatif. Jadi setiap kita itu marketing punya kreativitas tetap. Ya, Nah, setuju. kreativitas kaji sekolah. Nah, kreativitas tersebut, nah tadi saya bilang, kalau kita sudah dipercaya sama owner, sama si buyer, Yes. kita nggak perlu ketemu, Ya. pasti bisa deal. Jadi Oke. apalagi sekarang dengan teknologi kan. Nah, Ya. sekarang kan yang jelas satu, saya tambahin sedikit ya, yang jelas adalah Ya. kita itu harus bekerja dalam arti jangan Setuju, sampai Pak. ada tanda kutip ya, tanda kutip itu kita sudah pikiran negatif, artinya mau sampai akalin orang atau nipu-nipu orang nggak boleh. Iya. Karena setiap kali transaksi itu gampang. Betul Jadi Pak tetap Yopi. transaksi transfer ke rekeningnya si pemilik Siap. dan terus kan jadi gampang. Jadi jangan sampai itu dalam kesempatan ini menggunakan hal yang tidak benar. Ya, Nah itu setuju. mungkin tambahan saya. Kalau ada Baik. nanti terakhir bisa tambahin, nanti ada kesempatan saya akan lengkapi beberapa. Siap, Makasih ya. Bapak. Iya. Pak Yopi, terima Ya. kasih banyak untuk sharingnya. Boleh angkat jempol semuanya untuk Pak Yopi, Bapak Ibu sekalian? Oke, angkat jempolnya untuk beliau. Terima kasih banyak, sukses untuk Pak Yopi dan tim. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang terakhir. Gitu ya, materi kita sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan dengar dulu sharing dari MA Senior, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mendengar dari MA Senior, Bapak Ibu sekalian, yang saya mau pesankan adalah waktu saya join meeting dengan para pakar dari properti, mereka menekankan dua hal, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini, yang pertama adalah Bapak Ibu harus menjaga building relationship marketingnya. Yang kedua adalah Bapak Ibu diharapkan juga harus aktif dalam digital marketingnya. Ya, building relationship marketing maksudnya apa? Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu tetap harus bisa memanage database dengan baik. Bapak Ibu telepon kembali ke prospeknya Bapak Ibu gitu ya, ataupun calon-calon prospek Bapak Ibu, database yang sebelumnya mungkin tidak sempat di follow up oleh MA sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk lebih aktif dalam teleprospecting atau memanage database gitu ya, karena saat ini para prospek lebih banyak di rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi kemungkinan besar untuk bisa mengangkat telepon atau merespon telepon dari Bapak Ibu sangat besar. Pada saat membangun relationship jangan ujuk-ujuk langsung berbicara tentang listing, tapi bangun dulu hubungannya. Tanya kabar apa yang perlu disupport ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tingkatkan kreativitas terutama dalam digital marketing Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kondisi saat ini Bapak Ibu tadi dikatakan oleh Pak Yopi juga bahwa harus memupuk trust-nya. Gitu ya. Jadi semakin sering Bapak Ibu tuangkan kreativitas Bapak Ibu berjualan melalui media sosial, pada saat COVID-19 ini berlalu, pada saat mereka ingin mencari properti yang diingat mereka langsung adalah Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Karena Bapak Ibu tetap aktif berjualan di media sosial. Bapak Ibu tetap aktif mengkampanyekan brandnya Bapak Ibu. Baik, dan saya tutup dengan satu quotes yang luar biasa menarik sebelum ke Ibu Cynthia. Dikatakan oleh Albert Einstein mengatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Maksudnya apa? Kata Albert Einstein mengatakan bahwa orang gila itu, penyakit jiwa itu adalah orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi mengharapkan hal yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ingin naik level, ingin naik jenjang karir, kalau misalnya Bapak Ibu nggak kreatif, Bapak Ibu hanya menjadi follower, gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu akan ketinggalan.
Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, komitmen mulai selesai online sharing session ini, apapun yang Bapak Ibu sudah buat melalui brainstorming dan mind mapping untuk memecahkan masalah, itu bukan hanya ditulis di kertas, tapi juga dilakukan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dari saya, Johanna, Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kami dari Century 21 Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ketersediaannya Bapak Ibu mengikuti online sharing session kali ini. Dan sebelum saya tutup online sharing session batch 2 ini, kita akan mendengar dulu sharing yang juga sangat luar biasa dari marketing associate senior kita, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dan kita sambut Ibu Cynthia. Halo Ibu Cynthia. Halo Ibu Cynthia. Bu Johanna. Halo, luar biasa Ibu masih. Halo. Terima kasih untuk kesabarannya Ibu masih tetap mengikuti kita sampai akhir Ibu Cynthia. Ya, oke, thank you banget udah dikasih kesempatan buat sharing di sini. Tadi juga luar biasa sekali Ibu Johanna pengajarannya ya. Sama ya, Ibu, terima kasih. Ya, memang pada saat ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit ya. Kalau misalkan dulu saya untuk iklan, untuk kayak promosi kayak gitu, saya akan rela banget keluarin biaya yang besar gitu loh. Tapi saat ini saya lebih banyak, terus terang saya lebih banyak cut cost untuk kayak iklan yang harganya juta-jutaan. Seperti kayak dulu saya suka bikin web landing page untuk barang-barang primary. Nah, apa yang saya lakukan untuk situasi kayak gini? Saya tetap harus survive kan. Jadi saya akan berusaha untuk secara online, saya membroadcast seperti yang Pak Wisnu lakukan. Saya broadcast, tapi broadcast saya adalah SMS dan WhatsApp juga. Broadcast SMS itu hanya untuk orang-orang. Jadi seenggaknya kita branding nama kita di situ supaya mereka tahu bahwa kita itu aktif untuk jualan properti. Nah, itu berlakunya untuk produk-produk yang, dan itu pun saya pilih-pilih produk primary apa yang saya mau jual. Satu, kita harus pilih yang developernya ternama ya Bu ya, supaya gampang menjualnya dan lebih dipercaya oleh masyarakat gitu. Kemungkinan untuk jualnya itu dibandingkan developer yang tidak ternama gitu. Dan mereka biasanya juga punya suatu sistem yang sangat bagus untuk mempromosikan mereka punya produk. Sebagai contoh, saya kemarin baru closing juga pada saat kejadian seperti ini, saya masih bisa closing karena itu barang dari Astra, Bu. Astra memang lagi promosi dan launching. Avania, kalau ada yang tahu. Ya, itu kenapa? Karena saya punya klien itu sudah kenal saya agak lama lah ya, gitu. Dan dia percaya sama saya, satu. Itu existing client. Terus yang kedua, dia percaya dengan developernya. Dan ketika itu Astra pun memberikan kebijakan untuk mempending down payment yang pertama sampai bulan Juli, sampai ketika virus corona ini berakhir gitu. Jadi kita ada dapat dukungan dari produk-produk yang kita jual juga. Terus yang kedua, yang saya mau jual atau enggak saya mau sewakan adalah produk-produk dengan harga pasaran lebih murah dibandingkan harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran. Gitu. Saya akan pilih-pilih mana yang akan saya jadikan future listing. Web-webnya pun saya pilih juga gitu. Saya maunya masuk ke misalnya.rumah.com. Dan jangan lupa juga untuk branding di internet itu saya biasanya pakai area spesialis, Bu. Jadi misalnya orang Bu. Di daerah selatan lihat muka saya ada di mana-mana, Bu. Jadi dia secara tidak langsung karena orang manusia itu secara virtual dia akan ingat mukanya dan sebetulnya kalau kita bisa berbicara aja sama dia mungkin akan lebih ingat suara kita juga gitu. Tapi at least secara virtual dia akan ingat dengan muka kita. Nah itu udah membranding diri dari satu area aja gitu. Jadi ketika dia melihat properti selatan dia akan ingatnya, oh ini Cynthia ada di mana-mana gitu. Berarti dia agak terpercaya nih gitu. Dari online ya. Karena saya yakin. Tapi satu lagi bisnis properti ini tidak bisa hanya mengandalkan online, Bu. Kita juga harus offline. Ya, setuju Ibu. Gimana caranya kita nggak bisa keluar rumah kayak gini? Bahkan saya pun pribadi takut juga buat keluar rumah, gitu kan? Oke. Ya, itu dia. Dan klien saya juga pada nggak mau, gitu kan? Apa yang solusi saya?
Nah, saya melakukannya dengan Zoom meeting, satu. Terus yang kedua, kalau memang dia cuma mau sewa, kita tidak usah ketemu, Bu. Tapi saya akan videokan, dalam arti saya video call, tapi saya datang ke apartemennya, seenggaknya kita terlihat berusaha, Bu. Ya. Gitu. Kita terlihat berusaha untuk showing, kita akan telepon, kita videoin seperti apa apartemennya. Itu bisa closing, Bu. Siap. Gitu. Jadi tidak perlu ketemu secara muka gitu. Jadi itu sih solusi saya saat ini gitu. Jadi kita harus punya surviving skill, produk, dan juga branding, Bu. Ya, Branding betul. kita harus Setuju, kuat Ibu. juga gitu. Brand awareness kita harus kuat. Kita juga harus punya knowledge yang banyak juga, harus knowledgeable, supaya misalnya klien kita itu mau cari barang di satu tempat, tidak cocok dengan tempat itu, kita tahu ada barang tempat lain juga yang lebih baik gitu loh, Bu. Jadi semuanya kita pegang. Kalau misalnya dia bilang, oh Cynthia kamu di sini di apartemen A tidak ada, tidak punya, apartemen B punya nggak? Oh saya bilang nggak tahu, saya nggak pernah dengar itu apartemen, dia langsung pindah ke agent lain kan? Gitu. Jadi intinya kita harus kuasai satu daerah itu. Oke. Ada lagi, Bu? Sih ya, saya jadi satu lagi, kita harus menimbangkan antara jual beli dan sewa juga, Bu. Karena di saat-saat seperti ini, biasanya marketing itu kan paling seneng kalau jual beli ya, Bu ya. Karena ya kita tahu jual beli pasti komisinya akan jauh lebih besar. Ya, cuman saat ini saya sudah melihat bahwa kalau sewa menyewa akan lebih konstan. Setiap tahun kita dapat pembayaran sewa. Tidak perlu cari ini lagi, tidak perlu cari klien lagi. Yep. Jadi harus lebih balance antara jual beli dan menyewa, sehingga pada saat-saat kita down, namanya marketing ya, kadang kita bagus, kadang kita down gitu, apapun kejadiannya ya di luar virus corona. Ya pada saat itu kita masih punya pemasukan, Bu. Ada yang satu hal yang konstan gitu. Baik, ya, Ibu. Kayak gitu sih. Iya. Ada lagi, Bu Cynthia? Iya paling itu aja sih, Bu. Oke, baik. Tetap semangat karena virus ini bukan krisis ekonomi. Jadi saya rasa nanti ketika virusnya berakhir, saya kira sekitar kuartal ketiga itu akan berakhir virusnya. Kita sudah siap dengan yang kita survive sekarang, apa yang kita persiapkan sekarang sudah disiapkan. Nanti ketika kita kuartal ketiga sudah mulai closing, mulai bangun relationship. Ya. Terima kasih Ibu Johanna. Baik, Ibu Cynthia, terima kasih. Sukses terus untuk Ibu. Dan saya rasa bahwa sharing dari Ibu Cynthia itu sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya, para MA Century 21 Indonesia. Dan yang saya sangat notekan dari Ibu Cynthia, Bapak Ibu sekalian, dari sisi trainingnya adalah beliau mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di training Create 21, Bapak Ibu. Di mana di materi Create 21 itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga di materi kita menganjurkan bahwa Bapak Ibu dalam berjualan harus fokus dengan berbicara dengan target marketing dengan satu area, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini value-nya apa? Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu kita berikan training, kita berikan sharing session seperti ini, akan terasa dampaknya jika Bapak Ibu mempraktekkan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah training, setelah online sharing session ini, apapun ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, silakan Bapak Ibu segera implementasikan supaya Bapak Ibu bisa merasakan secara langsung. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi luar biasa. Kurang lebih sudah 1,5 jam lebih. 1,5 jam lebih Bapak Ibu sekalian dan masih bertahan 50 peserta. Halo? Iya dengan siapa? Pak Yopi ya? Ya, saya tambahin Bu ya. Oke, Pak, 2 menit bisa boleh tambahin ya, Pak? Ya? Boleh silakan, ya? Karena ada yang mungkin sholat Jumat. Silakan, Pak. Teman-teman sekalian, oke. Ini saya nggak pakai headset, boleh jelaskan ya? Jelas suaranya ya? Jelas ya? Pak, luar biasa. Jelas ya? Suaranya jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, jelas ya. Jadi gini, jadi sekarang ini ujian bagi semua marketing. Ya. Ujian kita ini benar-benar real marketing atau marketing yang cuma main-main. Kalau real marketing artinya di dalam kondisi apapun itu kita bisa punya semangat untuk bekerja. Saya setuju tadi Ibu Cynthia. Ibu Cynthia itu luar biasa sekali dan saya lihat kan, saya udah kenal Ibu Cynthia juga. Iya, betul. Sentuhan sawah ya, bahkan biasa jalan-jalan ke luar negeri sama-sama Bu Cynthia ya. Halo ya. Jadi itu luar biasa. Jadi tadi kalau kita diuji
Sekarang saya tetap mau jadi marketing Century 21, berarti tadi kita pasti melakukan pekerjaan kita sebagai marketing. Jadi oleh sebab itu contoh ini, tadi kan banyak Bu Cynthia cerita mengenai primary market mungkin ya, dia bisa tetap closing, Astra bisa dipercaya, dan pasti Ibu Cynthia juga kliennya itu trust sama dia sehingga dia mau membeli. Nah, sekarang saya mau kasih trik sedikit untuk secondary market. Nah, pasti kalau secara umum ya, secara general pasti semua orang banyak mengalami kesulitan. Setuju nggak ya? Setuju ya? Mengalami kesulitan. Karena apa? Bukan masalah COVID-nya saja, tapi bisnis itu secara keseluruhan itu lesu. Benar nggak? Tetapi saya selalu melihat, oleh sebab itu saya bilang, saya selalu lihat kita buka-buka database kita. Database kita artinya apa gini? Contoh ini, saya punya klien, dia itu punya bisnis utama ya, bisnis utamanya dia punya falas, ya, maksudnya valuta asing, money changer ya, dia punya money changer, dia pedagang emas dan dia pedagang properti. Nah, sekarang saya amatin dia. Kemarin saya telepon dia, Pak, Bapak untung loh Pak. Bapak itu pemalas 16.000 aja, sekarang 16,5 Bapak sudah untung 2.500. Kalau Bapak punya 1 juta berarti berapa dulu? 1 juta kali 2.500 berapa tuh? 2,5 M ya? 25 M ya? 25 M. Artinya 2,5 M ya, 2,5 M, sorry. Dia itu misalnya segitu, dia punya uang 2,5 M. Dia bilang, boleh Yop, kalau ada barangnya murah. Artinya apa? Nah, sekarang lagi kita kreatif. Kreatifnya kita apa? Kita pasti cariin barang-barang yang murah bagi dia. Nah, sekarang logikanya gini. Tentu dong, pasti kan ada orang, si penjual mau menjual barang semahal mungkin. Pembeli mau membeli semurah mungkin. Setuju kan? Memang mencari klien begitu yang mau menjual yang semurah mungkin nggak gampang, tapi pasti bisa dapat. Nah, oleh sebab itu, karena kalau kita komit di pekerjaan kita ini, karena kita serius, pasti kita bisa dapat barangnya. Jadi, tadi pikiran negatif tadi itu yang, mana mungkin ada orang mau beli properti dalam kondisi sekarang ini. Kan, itu kan sudah dengan kita yang Ibu tadi cerita, bagaimana kita mampu melihat permasalahan, kan? Berarti kita pilih-pilih, kita punya klien. Klien tersebut mungkin pasti ada yang untung sekarang. Contoh lagi, kalau dia sekarang bisnisnya adalah alat-alat kesehatan, dia pasti punya banyak duit, dia banyak cuan. Dia jualan masker, jualan apa segala, dia untung banyak. Gitu kan misalnya ya, alat-alat kesehatan. Jadi kita bisa lihat klien-klien mana. Kalau kita punya klien, dia pengusaha travel, jangan tawarin. Karena dia lagi jatuh. Karena dia lagi susah. Travel lagi susah. Jadi artinya, kreativitas dari setiap itu begitu. Barangkali gitu ya Pak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Yopi. Luar biasa sekali semangatnya Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing. Dan Bapak Ibu kita akan closing. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita akan foto bersama dulu. Dan saya ingin mengumumkan bahwa pemenangnya tadi ada persaingan ketat antara Pak Eko dan Pak Wisnu. Yang menang dengan poin tertinggi Bapak Ibu sekalian itu adalah Bapak Wisnu. Ya, karena Bapak Wisnu lebih dulu mengirimkan fotonya dan Pak Eko tertinggal. Nggak apa-apa ya Pak ya, nanti di batch berikutnya Pak Eko dan teman-teman lainnya bisa berkesempatan untuk mendapatkan merchandise Century 21. Dan Pak Beni juga ditunggu ya Pak di batch pertama untuk merchandise-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Kita akan foto bersama dulu. Boleh semuanya. Bahannya minta dibantu ya. Iya Pak, iya siap Pak Yopi. Oke Pak Yopi, terima kasih. Dan Bapak Ibu boleh angkat C seperti ini Bapak Ibu. Ya, melambangkan Century 21. Ya, baik. Nanti saya hitung 1, 2, 3, Bapak Ibu katakan smarter, bolder, faster. Ya, setelah saya katakan Century 21. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ditahan C-nya. 1, 2, 3. Century 21. Suaranya smarter, bolder, faster. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga
bermanfaat ya sharing kita kurang lebih 1,5 jam lebih ini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya agak terlewat waktunya, tapi ilmunya saya percaya Bapak Ibu bisa mendapatkan dan berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya Johanna Gloria Patirani dari Century 21 Indonesia mengucapkan terima kasih, sampai bertemu di online sharing session batch 3. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu boleh. Terima kasih, Bu. Ya, boleh live. Anjing. Trainernya live.